Om Swastiastu Sobat semua, semoga semua dalam keadaan sehat. Kembali saya menyapa teman-teman semua, tentunya masih di channel Bali Menyapa. Hari ini saya akan mengajak teman-teman melihat dan menyaksikan langsung pawai ogoh-ogoh di Kota Denpasar, tepatnya di kawasan Catur Muka Kota Denpasar. Sedikit informasi buat teman-teman, ogoh-ogoh ini diambil berdasarkan nilai tertinggi di setiap kecamatan Kota Denpasar atau 3 terbaik di setiap kecamatan Kota Denpasar. Bagaimana teman-teman? Penasaran dengan pawai ogoh-ogohnya? Kita langsung saja saksikan teman-teman. Bapak Ibu undangan dan hadirin yang berbahagia, langsung saja kita akan bersama-sama menyaksikan pelepasan parade ogoh-ogoh serangkaian Kesanga Festival dalam menyambut Hari Raya Nyepi tahun Caka 1945 tahun 2023 di Kota Denpasar, yang akan diawali dengan melepas parade ogoh-ogoh partisipasi dari anak-anak disabilitas dan anak-anak PAUD sekota Denpasar oleh Bunda PAUD Kota Denpasar, Ibu Sagung Antari Jaya Negara, didampingi oleh Ketua GOW Kota Denpasar dan Ketua DWP Kota Denpasar, yang ditandai dengan mengarak ogoh-ogoh. Baik hadirin, mari kita saksikan bersama parade ogoh-ogoh partisipasi dari anak-anak disabilitas dan PAUD sekota Denpasar. Selamat menyaksikan. Kami informasikan bahwa mereka adalah anak-anak dari TK Tunarungu, Susrusa. Mereka adalah anak-anak disabilitas. Mereka mempunyai kekurangan tetapi tetap berpartisipasi. Baris Keraras. Baris Keraras merupakan tari wali yang dipentaskan dalam upacara piodalan atau puja wali di Pura Taman Ayu. Nomor 2, Barong Perutuk merupakan simbol dari penguasa di Desa Trunyan, yaitu Ratu Pancaring Jagat. Dan nomor 3, anak-anak disabilitas adalah anak-anak yang istimewa. Mereka adalah peserta nomor 1. Mereka adalah yang luar biasa. Dalam kekurangan mereka, memiliki kekurangan, tetapi tetap semangat dalam mengikuti parade ogoh-ogoh ini. Nomor 1 adalah peserta yang memiliki kekurangan. Mereka adalah anak-anak yang disabilitas, memiliki kekurangan, tetapi luar biasa dengan membawakan ogoh-ogoh dari hasil parenting mereka dengan orang tua, yaitu Baris Keraras. Baris Keraras adalah merupakan tari wali dipentaskan dalam upacara piodalan atau puja wali di Pura Taman Ayu. Ya, setelah tadi nomor urut 1, kita bersama-sama nomor urut 2, Barong Perutuk merupakan simbol dari penguasa di Desa Trunyan, yaitu Ratu Sakti Pancaring Jagat dan Ratu Ayu Pingit. Dalam dasar, Barong Perutuk adalah tarian sakral yang mempergunakan pakaian dari daun keraras, daun pisang kering. Tarian ini mengenalkan leluhur mereka yang mengutamakan kesejahteraan. Sang buta siung adalah buta yang menyeramkan dan bertaring panjang, bertugas di kawah neraka. Sang buta siung ini mendampingi para atma yang membuat banyak dosa atau kejahatan di masa hidupnya. Para atma diarahkan untuk menyeberangi jembatan agar bisa masuk. Ogoh-ogoh Watu Gunung. Watu Gunung yang mendapatkan penugerahan kesaktian dari Dewa Brahma, menjadikan dia memiliki sifat yang angkara murka, angkuh, sombong dan serakah, merasa diri sangat sakti,
Dia pun mengalahkan semua raja-raja yang berkuasa saat itu. Semua raja tunduk kepada Watu Gunung. Saking serakahnya, dia pun tidak sadar menikahi ibunya sendiri. Mengetahui hal tersebut, sang ibu meminta bantuan kepada Dewa Wisnu untuk memisahkan dirinya dari sang anak. Pada akhirnya, pertarungan pun terjadi antara Dewa Wisnu dan Watu Gunung. Watu Gunung pun kalah melawan Dewa Wisnu. Kekalahan Watu Gunung dikenal dengan istilah Watu Gunung Runtuh. Nomor urut 6, Ogo-ogo Kala Ira. Ogo-ogo ini melambangkan sosok Buta Kala yang berwarna hitam. Sang Buta Irang adalah bebutan berwujud raksasa hitam yang berkulit hitam berwajah sangar. Sang Buta Irang ini bertugas membawa Atma Cora, Atma yang semasa hidupnya senantiasa berperilaku buruk, jahat, dan tidak berkemanusiaan. Nomor urut 7, Ogo-ogo Nyi Rarung. Nyi Rarung adalah murid calon arang yang paling sakti. Karena Nyi Rarung mendapatkan penugerahan dari Dewi Durga. Tetapi kesaktiannya tersebut dipergunakan untuk kejahatan. Dia suka membuat kekacauan dengan menyebarkan penyakit, sehingga jagat ini menjadi kering. Banyak yang sakit mendadak terus meninggal. Dengan kekacauan ini, akhirnya Mpu Baradah turun. Pertempuran pun terjadi. Akhirnya Nyi Rarung dapat terkalahkan. Nomor urut 8, Ogo-ogo Raja Naga Besuki. Naga Besuki adalah ular besar yang sangat sakti, memiliki permata yang bernama Naga Mani di kepalanya. Naga Besuki ini adalah naga milik Betara Siwa. Naga Besuki bersemayam di Gunung Palangit. Dia memiliki sahabat yang bernama Mpu Sidimantra. Sidimantra memiliki putra yang bernama Manik Angkera. Tetapi Manik Angkera ini sangat serakah. Dia pun mencuri permata milik Naga Besuki, sehingga Naga Besuki murka dan membakar Manik Angkera. Nomor urut 9, Ogo-ogo Celulu. Celulu adalah leak gundul yang merupakan salah satu jenis leak yang sudah terkenal di masyarakat. Leak gundul ini termasuk tingkat leak yang masih sangat rendah. Leak gundul ini mendapatkan anugerah kekuatan dari Sang Hyang Catur Muka yang bertanah di perempatan. Wujud leak gundul yang menyeramkan berwujud raksasa wanita gundul. Mata besar, gigi besar, dan bertaring. Ritual berpakaian khusus, kuku-kuku yang sangat tajam. Inilah dia, Ogo-ogo leak gundul. Nomor 10, Ludra Murti. Ludra Murti, alam semesta ini sudah kuasai oleh Asura yang memimpin dengan adrama. Kejahatan, keserakahan, kemaksiatan, keanggara murkaan yang tidak terbatas. Maka turunlah murkalah pada Rudra Siwa yang merupakan perwujudan dari Rewa Rudra, penjelmaan dari Dewa Siwa. Para Rudra ini membinasakan segala bentuk keangkara murkaan. Nomor 11, Ogo-ogo Basma Suara. Basma Suara merupakan asura terkuat dalam agama Hindu. Ia mendapatkan anugerah dari Dewa Siwa, yaitu mampu mengubah siapapun yang kepalanya disentuh oleh akan berubah menjadi abu dan basma. Namun Basmasura malah berusaha menyentuh kepala Dewa Siwa, tetapi dapat diperdaya oleh Batara Wisnu, dan akhirnya Basmapura pun
binasa dengan menyentuh kepalanya sendiri. Nomor 13, Buta Ireng adalah sosok raksasa yang hidup di neraka. Buta Ireng digambarkan sebagai sesosok raksasa yang bertubuh sebagai sesosok yang besar, bertubuh besar hitam. Ia juga berkulit hitam dan berwajah menakutkan. Ia juga berkulit hitam dan Buta Ireng ini merupakan utusan Sang Hyang Suratma untuk menjaga neraka dan bertugas untuk menggotong Atma Corak ke dalam kawah Candra di muka. Demikianlah ogoh-ogoh dari anak-anak TK bersama IGTK IPGRI Kota Denpasar. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat semua atas partisipasi dan dukungan. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi orang tua yang mampu mengantarkan kita ikut berpada, dan terima kasih juga kepada Bunda PAUD yang telah memfasilitasi kami. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang telah mengikut kesertakan kami. Terima kasih. Sebagai kata kami dengan para peserta dari ogoh-ogoh TK Sekota Denpasar. Waktu ini disebut dengan yuga. Pada akhir yuga ada yang disebut dengan Kali Yuga, di mana prinsip-prinsip dharma atau agama yang kekal ditinggalkan manusia. Dharma atau kebenaran adalah pilar penopang bumi. Maka tatkala pilar-pilar ini atau kebenaran mulai hilang di muka bumi ini, Kali itu berlayar. Kali berarti kegelapan, sekaligus sebagai identitas. Dari Kali Yuga itu sendiri, Cita berarti pikiran, di mana segala tindakan berawal dari pikiran, dan Pralaya berarti kehancuran, di mana bahwa Kali itu Pralaya mengandung makna bahwa dunia mengalami kemerosotan atau kehancuran yang disebabkan oleh pikiran manusia yang dikuasai kegelapan dan diwujudkan dalam bentuk raksasa yang tidak memiliki tangan dan kaki, namun organ tersebut berada di bagian kepala sebagai simbol pemimpin ataupun individu yang tanpa asma. Secara struktur dan sistematis dapat mengatur segala tindakan kegelapan. Itu berlayar, Kali itu berlayar. Seriam pawanku, sukam pawanku, purnam pawanku.
bahasa Bali yang berarti memberitahu atau perintah. Dan Baruna adalah salah satu dewa terkuat dalam tradisi Hindu Agama. Baruna dikenal sebagai dewa air yang dipandang memiliki kekuasaan atas laut para dewa, penguasa langit, pembawa hujan, mengawasi dunia bawah, dan meletakkan hukum universal. Baruna dipandang sebagai yang maha tahu di antara dewa-dewa Hindu awal dan dianggap sebagai maha kuasa. Perannya adalah untuk membuat segala sesuatu di alam semesta berjalan sesuai ketentuan. Dia dipandang sebagai penjaga kekuatan suci reta atau kekuatan yang membuat alam semesta berjalan secara tertib. Baruna adalah yang memastikan matahari terus beredar, memisahkan siang dan malam, dan menjaga bumi tetap dalam tempatnya. Baruna memastikan bahwa hukum selalu tetap ada. Tidak hanya hukum alam, tetapi juga hukum dan sumpah manusia. Ketika seorang manusia melanggar sumpah, maka Baruna akan menghukum. Dia digambarkan sebagai maha tahu dengan bintang-bintang sebagai matanya, mengawasi segala sesuatu yang terjadi di bumi dan di dalam pikiran manusia. Dalam karya Ogo-Ogo yang dibuat oleh Seketruna Werdi Sesana, menggambarkan kemarahan Dewa Baruna bersama gurita raksasa karena melihat ekosistem laut yang tercemar oleh perilaku dan ulah manusia yang membuang sampah ataupun sengaja mengotori dan menghancurkan kehidupan di dalam air. Sebagai dewa pengendali alam, Baruna berhak memberikan hukuman atau mendedaukan, yang artinya memerintahkan hewan air untuk menghukum manusia yang dengan sengaja melakukan pencemaran, pembunuhan, ataupun pengeboman untuk membunuh isi laut hanya untuk kepentingan bisnis, tanpa menyadari sudah merusak ekosistem di bawah laut. Pemakaian hewan gurita raksasa dalam karapan Ogo-Ogo ini adalah salah satu perwakilan dari hewan air yang keberadaannya atau kehidupannya selalu berdampingan dengan sampah plastik ataupun sisa-sisa industri yang dibuang ke laut.
Kawi sesaning Parwati. Diceritakan ketika Dewi Parwati sedang melakukan tapa, dan kemudian para dewa datang memohon perlindungan Dewi Parwati dari kejaran para raksasa Asura yang akan menghabisi para dewa dan menghancurkan alam semesta, di mana Dewi Parwati adalah istri sakti dari Dewa Siwa yang disimbolkan dengan lingga Yoni, merupakan ibu dari alam semesta yang dapat mengalahkan para asura. Namun Dewi Parwati pun menolak, karena jika beliau melindungi para dewa, dalam ritualnya beliau telah melihat akan ada kejadian menginjak Dewa Siwa, di mana menurutnya itu melanggar Quran sebagai. Tapi akhirnya tiba-tiba Dewa Siwa hadir dan membujuknya agar berkenan menghancurkan para asura yang hanya bisa dibunuh oleh sakti saja. Walau terpaksa, Dewi Parwati pun menyanggupi permintaan suaminya dengan tujuan untuk menyelamatkan alam semesta dari kegaduhan yang dilakukan para asura. Dan akhirnya Dewi Parwati berubah menjadi Dewi Durga. Semua asura pun habis dibantai, karena dalam pembantaian besar-besaran itu amarahnya terus meningkat. Maka beliau kembali berubah menjadi Dewi Kali yang sangat menakutkan. Begitulah sang jiwa ketika sudah menyatu dengan raganya, akan terpengaruhi oleh ikatan duniawi. Unsur-unsur materi yang ada membuatnya menjadi lila. Hal itu pun tidak terlepas dari pengaruh guna yang menjadi aspek penting karena merupakan kunci dari perkataan, pikiran, dan juga perbuatan. Hal ini yang harus diimbangi, dipahami, dan dimengerti oleh setiap manusia. Triguna yang menjadi pengaruh bagi manusia untuk menjadi kreatif, cerdas, bijaksana, angkuh, arogan, ataupun egois. Terlebih lagi dalam peranan sebagai seorang pemimpin, ketika guna ini harus berjalan beriringan, tidak ada yang boleh mendominasi dalam hal ini, sehingga mampu menata dan mengelola dengan baik. Dalam sastra suci disebutkan, Tanhana Wong Sakti Sanunggal, ia yang menjadi penggerak banyak kepala, hendaknya tercipta harmonisasi. Ketika pola kepemimpinan yang dinominasi guna tamas dan rajas hanya akan memberikan kesengsaraan untuk rakyatnya, enggan membuka pikiran dan cenderung menutup mata dan telinga terhadap permasalahan sosial yang terjadi. Acuh terhadap kesengsaraan yang terjadi hanya mengutamakan kebahagiaannya sendiri. Abres
disajikan dalam bentuk pementasan ogoh-ogoh yang ditampilkan oleh Badan Bata Dua dengan Paikatan Penyatusan Sri Durga Mahakawa Berani Jahat dan Bata Dua. Menyatakan perbedaan untuk mencapai kedamaian dalam nafas Wasudewa Gugur
Cek, cek. Dikisahkan Sang Sutasoma, putra Raja Uri Mahaketu dari Kerajaan Astina, telah mendapat penganugerahan dari Sang Dewi Durga karena diutus oleh sang ayah untuk melaksanakan persembahyangan di suatu kuburan. Sang Sutasoma dianugerahkan mantra Maha Adaya Utama yang mampu melunakkan semua keinginan yang mendatangkan bencana. Karena Sang Dewi memuji keutamaan yoga Sang Sutasoma yang benar-benar merupakan perwujudan dari Sang Buddha Utama. Singkat cerita, Sang Sutasoma melanjutkan perjalanan menuju Gunung Mahameru. Sesampainya di puncak gunung, Sang Sutasoma bertemu raksasa berkepala gajah yang bertangan 4 bernama Devyakala Gajah Watra. Sang Sutasoma dengan mudah mengalahkan Gajah Watra dan membuat sang raksasa menjadi pengikut setia Sang Sutasoma. Di tengah perjalanan bersama Gajah Watra, Sang Sutasoma merasakan hawa panas yang mengelisahkan di hutan tepat di balik rindangnya pepohonan. Terlihat sesosok macan betina dengan air liur yang menetes di dahan. Raut wajah yang beringas dengan tatapan tajam ke arah anaknya dengan tujuan memaksa sebab tidak kuasa menahan rasa lapar. Karena perasaan kasih Sang Sutasoma melihat anak macan yang meronta-ronta memohon pertolongan. Teriakan pun keluar dari Sang Sutasoma dengan nada tegas menghentikan kejadian tersebut. Tak terima akan perlakuan Sutasoma, kemunculan sifat amarah sang macan dirasakan telah oleh Sutasoma. Tanpa berpikir panjang, Sang Sutasoma memanggil sang macan untuk menyerang dan mengunyah dirinya. Karena tak kuasa menahan rasa lapar, sang macan langsung menyergap tubuh Sutasoma. Dimulainya dari torehan pada kulit dengan cengkraman dan terkaman yang mengakibatkan Sang Sutasoma menghembuskan nafas terakhir. Dari cerita tersebut, kami dari Sekol Gunawiradharma Banjarsungut mencoba untuk memvisualisasikan kisah tersebut menjadi sebuah karya seni ogoh-ogoh yang berjudul Sutasoma Antaka. Ekalayu, beliau melihat seorang pengembala dan pada saat itu pula beliau hendak ingin membeli air susu Lembusi. Namun pengembala tidak ingin menjualnya dan hendak memberikannya apabila Badari Uma bersedia bermalam dengannya. Badari Uma pun setuju dan dilakukannya pada malam itu. Di lain sisi, Batara Gana diutus oleh Batarasi untuk menjemput ibu dan beliau bergegas menuju Gunung Ekalayu. Batara Gana pun menanyakan bagaimana cara ibunya mendapatkan air susu Lembusi. Seketika setelah Badari Uma menjawab, dikeluarkannya lontar warga gunung dan dibaca oleh Batara Gana. Ternyata air susu Lembusi diperoleh dengan cara sangat kelihatan. ketika mendengar ucapan Tuhan, muncullah penolakan Badari Uma dan dibakarnya lontar gunung.
orang ikang supikan menggunakan perang kecuali menurut rodanio bosanio Dewa sama kadang mengutarakan menang capungan muang nyutir pelan nami jelakan agni rasa mupurakan kunang lontar wari gadenung beri pangan ide yang berada pada satria Rewo samang kandang utarakan punang capung anda Angu-angu angratap maliki kanang lontar wari Rewo songantar wari kanang tiga angratap malik Aujar sakit yang pada Rapakir yang penantu memtimur macam Lalu, mengikut Detya Kalodwijo yang masih hidup, memohon agar tuannya dihidupkan kembali. Karena Dewa Siwa dan Dewi Bunga memiliki sifat belas asih, maka dikabulkanlah permohonan para raksasa tersebut dengan menyembuhkan bagian dari kepala rakyatnya dengan simbol Bah Bangun. Bah
Eyang Durga Dewi atau yang sering disebut dengan sate renteng. Sate renteng seringkali digunakan dalam upacara besar, dan di dalam sate renteng tersebut ada perwujudan bentuk senjata Dewa Tanawa Sangem yang ditata dengan posisi berdiri dan rebah, atau yang biasa disebut dengan bah bangun. Riwas mangkana sira sudan gede dia mangkekan. Nuna suara akan sira batara si ulawan Dewi Umakayama. Muhammad Lugra. Muhammad Lugra sira para dedia. Nuna suang-suakan sira banyu padan dedia kalan wija. Mangdanen kadangian malih oleh sila padara sila. Lahdian mangkana enam sedan. Dangian akan sila seang padara. Moga beban sila lawan dia kala dunia kaya. Yon mangkana enak sedang para dia. Tuturi melampah makin sila pemakin dan sila padar siwa. Mangkana. Yon mangkana enak-enak. Oh suka beliau dengan kaya makin. Makin. Kadiang barang di Makai. Riwas makana. Wadamian Malaysia dan dia kala duitnya. Muang dan sini. Muang lagi. Anulah dan sini seorang manusia yang bercepada. Yuan makana enak makin sudah. Harap-harap akan kekenan. Sila mamarya. Mares kita para dia. Makin sila dengan lapas, sila dengan kaya makin. Dah yang makan enak giring-giring didiang saya turun sangat itu memargi.
Tenggara. Makwe, wong asem kamu dan mapawiwahan. Iku matemokan bos ikang ron. Ongawe kumangkas malam marwata di kanang jahat. Pada suatu ketika manusia tidaklah berperilaku sewajarnya adalah fenomena individu di luar pernikahan. Itulah yang lalu melahirkan seorang anak yang dibuang secara tidak manusiawi. Ada juga yang belum saatnya lahir malah digugurkan oleh oknum manusia yang tidak bertanggung jawab. Akan tetapi adanya peran seorang imam yang bijak dan cerdas dengan isi sastra dalam dirinya. Di antaranya paham akan orang gala dan hari kelahiran manusia. Sang masalah yang membantu kemerdekaan kepada orang lain sehingga bayi yang lahir mendapatkan restu atau dari seorang imam dalam serta imam dalam memanfaatkan asuhan bayi yang telah dibuang sebagai penjaga kita dalam aku. Yoi, lasik terbedanya macam-macam yang berada selamat dalam. Jalani dan nikmatilah sesuatu yang benar. Jangan sekali-kali meledakkan sesuatu yang memang harus ada. Utamakan tanggung jawab sebagai manusia. Persatuan nikmat dari itu.
Masih madang lega deh, sewireh dibeli utus yaku. Wah,
sida jadangkel ring-ring kita benar baru na wan sida ulati dirta pari sudah bumi sengaja wan si mulian siaku kasep yang nyari beli jadi siaku bakal makan cumucuk warwata di kadang madiani jalan sikireu hancit lapak kira warkona Borowanta di kana madiani tasik wadianu miler gate di kana lah beriwawu sama kanan tian makan kerodanil sangyang borda omas tu anyapo gate di kana rahmat mahakeun dia dirmitan yang bangkana yun dira benar boruna angun tu si wadak dia ngawe biah borowanta di kana poranje muang kata corona dia sangat banget wah tempat ke dia dia temijil wadah ke kanan dia oh jago Kopangku sare, paksida ngawi kurupuk, paksida ngawi urane, paksida ngawi kering di bumi. Sudah, manusia sing ingat kapening penggoda, sing ingat kapening pelemahan, sing ingat kapening pewongan kita masih peraya. Keke mirip cai jak kerja. Saya rega podo sing matur cai kapening go. Wah, singit karena yang toning makan dari kapan wikang waduan tersedaya kejang ini otangi bangun cicak bangun wantian sulaksana keramat itu lupa keperluan dari anak peraja dan di Leicester karena pasik mirip pada di lembu bakal apa jadilah pada atas wah iya deh segera hamilik akan sangat membawa perada dia ada perada sila rukunara marwata di kana madianik jalani umatnya pun sila warkodara rumukun ulang saksa core more caiwe dadi bati cing kadang-kadang pejalan siaku namanya jadi lepas mirip subandal mirip subajangka akyat caine siaku bimo si bakal mengiring aku bimo pinaku pemateri penawa pakcai kuat dia besar jauh matur posir denjikan bimo senang cair wake sengadelen wan-wan di negara baruna wake kepaku saru paksi dan jengawi kerupuk di bumi deh paksi dan ngerakso pasik uli manusia yang sampai pada pelemahan yang cai sida bakal kemas yang cai sida bakal ngecos bangkit wakil sida cai bakal tangkil dengan kita benar baruna yang sing tadi pacacakan pates kain celah yang keronde usir warkunar jadi ayu kue kita ngewajarkan ayu kita kue delionan
Oh